Apakah Bapak Edi masih warga IKSPI Kerasakti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk, salam Jinso. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, teman-teman, kali ini saya bersama Pak Edi Santoso lagi, yang sudah lama tidak ketemu. Mungkin banyak sekali pertanyaan-tanya dari teman-teman yang sudah menumpuk ya, karena ada yang titip salam juga Pak, ada yang ada pertanyaan tentang Pak Edi. Jadi teman-teman dari luar kota itu banyak sekali yang DM dan chat ke WA pribadi langsung untuk bertanya. Ya, nggih. Apa kabar Pak ini Pak jenengan? Ya, alhamdulillah kabar baik. Salam Jinso. Halo saudara-saudara yang kami hormati, adik-adik kami di perguruan IKSPI Kerasakti. Ketemu lagi dengan saya Bapak Edi Santoso, angkatan kedua IKSPI Kerasakti. Salam kami baik sekali. Saya harap juga kalian juga demikian. Salam sehat selalu, juga sehat selalu. Amin ya. Ya, sudah lama tidak ngobrol bareng ya Pak ini. Oh iya, ya. Lama, ya. Mungkin 2 tahunan ya Mas Anto. Ya, 2 tahun. Oh, pertama itu kan saya tuh penasaran dengan jenengan yang tiba-tiba muncul waktu itu Pak, jurus mabuk di Klenteng itu loh. Oh gitu, iya. Iya. Terus waktu di Padepokan ada kesempatan saya coba dekati dan jenengan cerita banyak sekali, dan saya mending saya kesini aja lah itu. Mungkin teman-teman ini juga pengen tahu Pak, pribadi dari jenengan, mungkin keseharian dari jenengan. Jenengan tuh di setiap harinya tuh bekerja di mana mungkin Pak? Oke, terima kasih. Yang kami tiap hari bekerja itu, yang awal saya security di Bumi Antariksa, terus di sana saya keluar pindah, sekarang bekerja di Lapak Seriti di lingkungan kami. Nah, itu. Jadi dikarenakan dari Kota Madiun tiap kelurahan diadakan lapak. Pas kebetulan lapak itu membutuhkan untuk tenaga security plus keamanan kantip di sana, saya dikondisikan di Lapak Seriti, dekat sama rumah itu Mas. Oh gitu. Berarti di sana itu sebagai penjaga ya Pak? Iya, saya sebagai penjaga malam plus sebagai kantip keamanan di Lapak Seriti. Oh gitu ya. Untuk jenengan kan kalau saya amati itu bekerjanya setiap malam terus ya Pak. Itu apakah mengganggu kegiatan di Padepokan? Jenengan kan saat ini lagi aktif banget ya di sini Padepokan ya Pak? Iya, ini sementara ini saya di Padepokan sebagai Dewan Teknik Cabang. Jadi bila ada agenda di cabang, baik itu rapat, baik itu ada undangan apapun, saya tidak mengganggu sekali dalam pekerjaan saya. Dikarenakan yang jaga itu berdua, tapi saya juga pamit dulu sama teman. Nanti saya mungkin agak terlambat dikarenakan ada agenda di Padepokan di Caruban. Oh gitu. Iya Pak. Oh nggih, jenengan itu kemarin kan waktu saya ngobrol dengan jenengan itu belum sempat saya tanyakan atau mungkin saya lupa Pak. Jadi jenengan itu berapa bersaudara Pak? Ini untuk di keluarga kandung kami, saya ada 6 saudara. 6 saudara, 5 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama kakak itu namanya Bapak Jumadi, yang kedua Bapak Jumianto, yang ketiga Bapak Jumirin, yang keempat Bapak Jaroji, yang kelima saya Edi Santoso. Nomor 5 ya? Nomor 5. Sebetulnya Pendowo 5 itu. Tapi akhirnya punya adik lagi ya? Perempuan namanya Siti Romelah gitu. Itu saudara kandung. Saudara ini jenengan ini apa bertempat tinggal di Madiun semua apa di mana? Itu untuk saudara kandung saya. Yang pertama Bapak Jumadi itu satu rumah dengan saya. Iya. Untuk yang kedua Bapak Jumianto, dia tinggal di Ponorogo, Purna TNI. Gitu. Yang ketiga Bapak Jumirin, dia juga tinggal di Ponorogo, dia Purna Inka. Yang keempat tinggal di Kaibon, namanya Bapak Jaruji, dia
tukang batu. Oh, Gitu. oke. Untuk yang kelima saya ini. Jenengan, oke. Iya. Yang gitu. keenam, Pak. Yang keenam ibu rumah tangga, untuk istrinya TNI AU. Oh, alhamdulillah masih sugeng, masih sehat semua ya, Pak. Alhamdulillah masih sehat berkat doanya Mas Anto. Oke, oke. Untuk jenengan sendiri, Pak, untuk di keluarga ini, jenengan itu asli kelahiran mana, Pak? Madiun sini apa maksudnya alamat lengkap yang detailnya, Pak? Oh ya, saya asli ya di rumah sini di Jalan Sriti nomor 42B, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunarjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Berarti dulu orang tua asli mriki ya, Pak? Asli orang tua asli di sini. Ini saya ini mbangkoni, Mas. Oh, ngoten. Jadi ini sementara saya ini mbangkoni kedua orang rumah orang tua saya Oh, ini. Dikarenakan orang tua sudah meninggal semua, Oh, gitu. dan sebagian kakak dan adik sudah rumah Oh, sendiri-sendiri gitu. Untuk putra jenengan ada berapa orang dikenalkan, Pak? Iya, untuk putra saya ada 3. Yang pertama itu kelahiran 1999 atas nama Sandi Purnomo Santoso. Ini ya alhamdulillah dia sudah bekerja di rumahku itu. Oh, iya, Untuk yang kedua atas nama Ananda Santoso itu masih kelas 6. Ada nama belakang jenengan, Iya, Pak? Ananda Dwi Santoso itu yang Membawa nama Bapak. iya, untuk yang ketiga ini si cewek ini Iya. Adinda Tri Susanti. Adinda Tri Susanti, Tri ketiga, nek Susanti itu nama dokternya. Oh, Jadi disertakan. Oh, iya, gitu. Namanya mamahnya malah enggak gitu. Nama dokternya diikutkan ya, Pak? Iya. Apa kayak saya amati dulu-dulu itu semua anak jenengan Bapak itu ikut berlatih juga di KSP ya, Pak? Iya, itu nek untuk yang pertama itu dia ikut tapi nggak sampai selesai. Oh, Ini gitu. untuk yang kedua Ananda Dwi Santoso sama Adinda Tri Susanti itu ikut. Sekarang sudah sabuk kuning dia. Pak. Alhamdulillah. Sudah sabuk Jadi kuning itu. bisa meneruskan perjuangan jenengan lah, Pak. Insya Allah gitu. Iya. Selanjutnya mungkin untuk istri jenengan, Pak, diperkenalkan. Oh iya, untuk istri saya hanya satu, Mas, istri Oke, saya. satu-satunya. Tidak boleh lebih, Oh, ya iya. satu-satunya. Iya. Untuk istri saya itu kelahiran di Surabaya, Surabaya, asli tapi Surabaya? asli Surabaya, tapi bapak ibunya Kediri. Oh, gitu. Bapak ibu Kediri, mertua itu, Mas, ya. Iya. Terus dia, istri saya namanya Eli Dewi Chandrawati, sangat cantik sekali, dan sekarang dia ibu rumah tangga. Oke. Dia bapak ibu Kediri, dia lahir di Surabaya. Oh, gitu. Iya, di Surabaya. Berarti Dan sekarang kalau tinggal mudik kemana, Pak? Ke Surabaya, Pak? itu mudik 2, Kediri habis Kediri Surabaya Oh, gitu. Iya, Iya, gitu. Jenengan itu menikah di usia berapa sih, Pak? Saya nikah di usia 32. 32. Iya, 32 97. 97. Waktu itu nikah pas guru besar meninggal. Gitu ya. Jadi guru besar kita meninggal tanggal 24 Februari tahun 1997. Nah, itu nih sejarah sedikit. Saya mau nikah itu sempat Gubes saya kasih undangan. Oh, gitu ya. Iya, saya kasih Sempat undangan. diundang berarti. Iya, sempat saya kasih undangan, saya ketok di Merpati 45 itu yang ada si putrinya Yeni. Oh, Mbak Yeni. Iya, Mbak Yeni, saya ketuk dek. Dia bilang, "Loh, Om, selamat siang. Ada apa, Om? Bisa saya bantu?" "Ini Yen, ini Om Edi ini mau nikah. Iya. Ini undangan kasihkan papahnya," bilang gitu. "Loh, ini maaf Om Edi, ini papa lagi sakit di ruangan Oh, ICU." waktu itu gitu. dirawat Iya, ya, Pak? di ruang ICU. Oh gitu. Lah mama juga ikut ke rumah sakit. Jadi saya sendiri nih sama maknya itu. Oh, sama gitu. orang tuanya Gubes ya. Iya, Oh, itu iya. sama maknya yang panggilannya yang ketum sampai bilang itu dia diangkat
maknya namanya saya lupa, cuma umumnya manggilnya maknya gitu. Oh, gitu. Oke, tadi undangan itu sudah saya kasihkan Jenny, saya juga bilang sampaikan ke ayah dan ya pesan Pak Edi semoga cepat sembuh gitu. Oh iya Om, nanti saya sampaikan gitu. Gitu, waktu itu. Waktu Masih itu. Ingat ya panjenengan waktu itu. Iya gitu. Niku jenengan undangan nih untuk acara yang di sini ya, Pak? Itu undangan acara untuk yang di sini. Jadi sepasarannya. Oh, gitu. Jadi untuk nikahnya di Kediri tanggal 26 Desember 97, Ya. terus ngunduhnya di laki-laki kan biasanya gitu, Ya. Mas. Itu tanggal 26. Ya. Jadi pas 24 Gubes meninggal. Dan waktu itu saya ngunduh itu tanggal 26, itu di rumah Gubes masih talil, Mas. Masih talil di rumah Merpati 45 selama 7 hari. Dan itu yang kesini itu Pak Bambang Irianto sama Mas Nano itu diantar Mas gitu. Nano itu yang mana, Pak? Sekarang sudah meninggal dia. Innalillahi. Iya, Mas Nano itu diantar ke sini sampai Pak Bambang Irianto ke sini. Dan yang lain, rombongan yang lain masih dalam yasinan di Merpati 45. Itu posisinya guru besar sudah dimakamkan ya, Pak? Sudah, kan makam tanggal 24. Iya. 24 saya kan ngunduhnya tanggal 26. 24 jenengan masih di Kediri. Iya, jadi sempat saya itu juga takziah, Mas. Oh, juga Takziah, sempat sempat takziah di Merpati. Di Merpati bahkan itu di Tridharma. Oh, Jadi Tridharma cuma saya tidak foto-foto. Oh, gitu. Tidak foto-foto karena setelah pemberangkatan saya juga ikut pemberangkatan dari BMM menuju Merpati, sangat ditandu sama adik-adik kita. Iya. Ditandu itu di Merpati 45, disempatkan disemayamkan atau diupacarakan di Merpati 45, habis itu dimakam di Sobrah itu. Ya, setelah pemakaman di Sobrah, saya pulang dikarenakan keburu Iya, nanti acara mau berangkat di Kediri. Oh, gitu. Berarti itu yang waktu pemakaman jenengan nggak ikut ya, Pak? Ikut waktu pemakaman. Padahal jenengan di tengah-tengah acara itu, Pak, sama pihak keluarga gimana? Iya, pihak keluarga ya Memahami ya, Pak? ya memahami. Iya. Terus saya juga bisa membagi waktu lah, Mas. Gitu, ya. Membagi waktu habis di Tridharma, saya juga ikut napak tilas jalan Iya. di rumah Gubes Merpati 45, upacara di sana. Setelah upacara nanti itu pembawa protokolnya juga Bapak Bambang, waktu itu dia menjabat sebagai ketua cabang. Oh, masih ketua cabang. Masih ketua cabang, Pak Bambang. Oh, iya. Sunarja itu masih ketua cabang. Ketua cabang atau ketua harian pusat, Pak, itu, Pak? Itu ketua cabang, kayaknya masih ketua cabang. ketua cabang, iya, Ketua iya. cabang dari semua perwakilan di handle Bapak Bambang Sunarjo. Ya, habis itu langsung pemakaman di Sobrah. Iya. Saya pulang gitu. Oh, Sampai sempat. Lah iya. Jenengan ini Pak, kan dulu sempat kerja di Jakarta ya, Pak. Berarti jenengan sempat vakum juga dari KSP Sakti. Waktu foto-foto masa muda yang jenengan tunjukkan itu kan itu masih aktif-aktifnya ya. Iya. Terus lalu merantau itu gimana? Berarti vakum ya, Pak? Iya, iya. Itu karena saya masih aktif itu antara tahun 82, Ya. 83, 84 ya. 85 itu masih aktif. Oh, gitu. Dan 86 setelah saya lulus SMA, Ya. saya itu merantau di Jakarta. gitu. Habis itu merantau di Jakarta, terus balik nggak begitu saya kerasan di Jakarta. Saya juga masih aktif lagi. Oh, aktif lagi ya, Pak? Aktif lagi itu 87 perguruan kita itu masuk IPSI, Mas. Oh, iya. Masuk IPSI, terus itu dari IPSI mengadakan itu namanya pertandingan IPSI. Zaman dulu namanya kongkurs itu, Mas. Oh, kongkrus Nah, ya. kongkurs ya, Pak. itu saya juga termasuk. Iya, ikut ada fotonya itu ya. Iya, waktu itu masih saya sebagai atlet juga. Iya, iya. Nah, itu 8, Mas. Itu 8 waktu atlet di kongkurs 88 itu yang pertama perlu kami perkenalkan juga ya. Iya, Pak. Mungkin barangkali si saudara-saudara adik-adik kita juga tahu. Untuk atlet kelas A saya sendiri Bapak Edi Santoso. Iya. Yang kedua itu Bapak Danar. Oh, Bapak Danar Bapak itu. Danar itu juga atlet. Dulu atlet ya, Pak? Atlet. Bapak Danar itu atlet, sekarang dia sebagai avokat pusat. Pusat, iya. Iya. Untuk yang kedua itu namanya Yudi Abioso. Oh, Dia iya, atlet iya. atlet juga. Oh, iya, iya, Pak. Untuk yang ketiga, yang keempat
Tito Sumarsono itu, Oh, Tito, iya. Mas Tito itu. Mas Tito, iya, iya. Untuk yang kelima itu Hartono, itu Oh, gitu. Hartono. Dan yang keenam itu Agung Marjoko, juga atlet juga. Oh, iya. Yang ketujuh ini sahabat saya Mas ini, namanya Didi SGO. Didi SGO itu juga atlet. Ya. Jadi atlet itu nggak sampai selesai dikarenakan atlet kita namanya Hartono itu Pak, lawan dari sebelah Nggih. tarung itu sampai memukul Nama apa wajah. itu, memukul wajah sama atletnya dikarenakan dia dipukul duluan. Oh, gitu. Dipukul duluan, wasit tidak memberi teguran. Oh, gitu. Maka dari itu Membalas ya, Pak? membalas terus dipukul juga, dikuah namanya, dikuah kena mukanya, dia jatuh. Penontonnya dari sebelah ngeroyok itu Pak, ngeroyok Hartono Berarti itu. sempat ada Kekeroyokan gitu. Pas itu ya, Pak? Iya, keroyok itu, makanya dengan adanya itu insiden itu semburat official, saya juga official, atlet masuk official, semburat lali, akhirnya tidak melanjutkan pertandingan itu. akhirnya nggak kembali lagi ya, Pak? Nggak kembali, udah selesai. Nggak Nanti tahu selesainya gimana itu nggak acaranya? tahu. Iya, kita semburat gitu. Oh, berarti Pak, waktu jenengan aktif itu sejak Kongkrus itu Pak, lalu kan menikah jenengan, apakah itu sempat vakum bekerja atau muncul lagi apa gimana Pak? Kok saya tuh soalnya ketemu jenengan kan baru beberapa tahun ya, waktu di itu Pak, di Kelenteng itu pertama kali lihat jenengan itu. gitu. Sebelumnya apa merantau apa gimana Pak? Itu untuk kita di Kelenteng itu kita nggak merantau Mas. Lalu waktu ulang tahun IKS saya dimintai tolong sama Mas Doni itu. Bisa minum dulu nggak apa-apa? Puasa ini. Oh iya, ya Allah. Lah waktu terus. Iya. Oke, maaf, Itu apa itu diajak Mas Doni itu yang ketua ranting Manganarjo Nggih. untuk mengisi acara ulang tahun itu. Terus saya punya gagas. Oke, Mas Doni, mari kita adakan ulang tahun itu. Pertama kita nyekar dulu, gitu. juga Pak Tilas di Merpati 45 nyekar, terus kita ada acara show di Kelenteng itu. Nggih. Babatnya pertama untuk awal cerita nggih. Nggih. Awal cerita sedikit untuk warga IKSPI Kertasakti itu yang pertama Mas. Nggih. Untuk yang pertama itu antara Mas Andi Nggih. sama Mas Fuad. Oh ya, ini belum saya paparkan ke media. Mas Fuad nih. Mas Fuad itu angkatan pertama tingkat 1 yang merah. Dari Gubes sebelum dia mendirikan IKSP itu dia sudah memoles ponakannya dia. Gitu. Namanya Pak Andi itu, Ya. yang kedua Pak Fuad. Itu? Dikarenakan Pak Andi sama Pak Fuad itu SMA 3 dia. Oh gitu. Ah, ah. Berarti yang pertama kali dilatih Gubes sih Pak Fuad sama Pak Andi. Iya, Pak Fuad sama Pak Andi. Bukan Pak Andi aja ya Pak? Bukan. Ini saya baru ingat ini, baru Pak ingat. Andi sama Pak Fuad Iya. itu sudah sabuk merah. Oh gitu. Dan itu saya ikut ke perguruan IKSPI Kerasakti di Merpati 45, itu daftarnya saya sama Gubes sekalian. Oh. Jadi gitu. saya daftarnya, saya kan rumah dekat. Iya. Saya daftar awalnya untuk yang umum lingkungan aja pertama Mas. Oh gitu. Lingkungan sekitarnya, Karang Taruna sekitarnya itu banyak sekali orang Nambangan. Iya. Termasuk saya. Saya itu daftarnya carry dewi Mas. Oh gitu. Tersendiri. Tapi akhirnya saya yang paling aktif sendiri. Oh, gitu, malah setelah ya, itu. Iya, malah paling paling aktif aktif. sendiri. Iya. Terus ini juga habis itu untuk yang umum Pak Tekno. Oh gitu. Nah, itu maaf, untuk Pak Eko Suko, awal sabuk hitam saya tidak menangi saya. Oh gitu. Bila dia nanti satu letting dengan saya, berarti dia pakai hitam. Oh gitu. Tapi enggak, untuk letting saya itu saya sama Pak Tekno dan sekarang masih menjadi Oh dewan berarti Pak guru. Tekno itu leteng jenengan? Letting jenengan. Oh. Sabuk hitam, sabuk biru, sabuk merah. Itu yang gembleng Pak Andi sama Pak Fuad sama Gubes. Jenengan itu? Iya, Oh, tapi langsung untuk berarti. langsung itu. Nah, itu saya tur habis itu di SMA 3 juga ada ekstrakurikuler, itu yang megang Pak Andi. Iya. Itu yang megang Pak Andi sama Pak Fuad. Nah, saya mau
habis itu biru. Saya mau masuk ke sabuk merah, itu saya harus minta tanda tangan, Mas. Minta tanda tangan ke Pak Andi sama Pak Fuad. Saya datangi juga, ada belangkonya, itu yang bikin Gubes minta tanda tangan Pak Andi. Habis itu setelah saya dikasih tanda tangan Pak Andi bahwa mau naik tingkat 2, sama ke Mas Fuad, rumahnya Nglames. Nah, itu awal sejarahnya IKS yang pertama itu. Terus habis itu antara untuk Pak Eko Suko itu mungkin langsung Gubes tingkat berapa saya nggak tahu, angkatan berapa nggak tahu, mungkin karena kan Gubes juga luas. Kadang-kadang Gubes untuk prioritas kehormatan kerohaniannya aja Gubes juga welcome. Oh gitu. Iya. Ini ada pernyataan lagi Pak, mungkin ada beberapa orang yang tahu ya masa muda nih jenengan. Apakah katanya itu Pak Edi itu lebih lincah malah waktu sudah tua ini, yang dulu malah gak sebegitu, kata apa gimana Pak? Ya gak ini, ya inilah, ini sedikit saya kupas, saya tips saya kasihkan. Sebetulnya yang lebih muda itu sebetulnya kan lebih energik, malah lebih energik ya. Dan juga ini impossible juga ya Mas ya, impossible juga. Bila dia warga IKS asli, kalau gak kenal dengan saya gak mungkin. Karena apa? Dulu panggilan saya Edi Kancil itu Edi pasti Kancil. semua kenal. Karena apa? Saya juga petarung Mas dulu Mas. Oh gitu ya. Asa petarung bila ada petarung gimana Pak? petarung liar, bila ada gitu. keributan iya. Karena dulu sejarah juga namanya siswanya Pak Indro itu dikincang, ya juga dihadang sama sebelah. Waktu itu di Mubes ada rapat itu Mas. Oh gitu. Ada rapat. Mubes di mana Pak? Di Merpati. Oh, gitu. Ada pertemuan di Mubes, ada Merpati. Terus kita siaga. Saya juga itu awal pertama untuk yang neror itu. Namanya dulu itu dia namanya Juremi. Yang neror itu apa? Iya, Juremi itu. Namanya Juremi. Itu gimana Pak? Dari organisasi sebelah apa? Iya, ada organisasi sebelah dari murid siswa kita habis latihan di Mangunarjo, siswanya gitu. Pak Indro, dia pulang latihan di ledein. Oh iya. Ketek lewat itu. Tapi saya sudah nanti posisinya sudah saya sanggung di sana Mas. Itu sudah langsung saya sikat juga gitu. Nah, terus atlet juga gitu. Atlet saya juga gitu. Atlet itu saya juga nggak sadar itu Mas. Atlet nggak sadar waktu ronde pertama ditongkan, langsung saya itu terbang Mas, nggak sadar, terbang langsung mukul kepala dia jatuh saat didis. Oh gitu ya. Iya, didis itu atlet pertama itu. Di luar kendali ya Pak? Di luar kendali, saya nggak tahu. Dikarenakan apa? Waktu dulu kita waktu latihan lawanta itu nggak pakai body protector. Belum ada mungkin. Belum ada, iya. Terus waktu tanding kok pakai body protector, iwuh kan? Oh, berarti fasilitas di latihan tidak sama kayak di. Iya, nggak seperti sekarang, sangat indah sekali saat sekali. Dulu nggak ada, hanya Gubes ngasih trik gini-gini, pokoknya kita siap berani gitu. Dan untuk sekarang kok tambah tua tuh saya kira enggak, tinggal kita rutinitas latihan. Gitu, Makanya ini kesempatan saya paparkan ke adik-adik kita bahwa Anda setelah masuk di perguruan IKSP Ikra Sakti ini jangan sampai terlenakan. Entah waktu berapa menit kamu lakukan. Apalagi ini Cikung ya. Cikung ini sangat luar biasa. Cikung itu apa sih artinya Cikung? Nah, artinya Cikung itu artinya untuk kekuatan tubuh kita. Yang kedua untuk luanta juga. Jadi Cikung ada dua fungsi, untuk kekuatan tubuh. Bila kita luanta Cikung itu pasti akan selincah gitu. Nah, gitu Mas Anto. Ini Pak, lalu jenengan kan sempat melatih juga ya Pak. Apakah ada Pak siswanya yang jenengan latih dulu itu sampai sekarang masih loyal dan masih aktif di perguruan apa ada? Ya, ini insya Allah masih ada ini. Masih ada. Ini terutama pada itu dia juga sekarang jadi polisi juga. Gitu ya, Pak. Dia juga menjadi apa itu sekarang orang tua. Namanya Teguh itu. Oh, Mas Teguh ya. Mas Teguh yang gigincang itu. Oh, gitu. Itu dulu murid saya masih biru, saya yang gembleng, yang molas di Merpati 45. Itu ya, sekarang masih aktif di IKS apa? Itu sekarang dia enggak, karena dia
info fasiannya banyak dan dia juga sebagai apa itu wira swasta. Itu sekarang namanya Mas Teguh di Kincang itu. Terus ini Pak, saya kan dulu pernah lihat jenengan pas sebelum makam Gubes dipindahkan itu, jenengan itu ziarah bersama siswa-siswa dan warga-warga di daerah sini ya, Dalan Seriti sini ya. Betul, Pak. iya. Itu jenengan pakai kaos hitam dan ada gambarnya merah ya. Itu ada yang komen Pak, itu kok masih ada ya kaos Pak Edi, itu kaos lama loh. Itu kaos apa Pak? Saya mungkin belum tahu. Oh ya, itu kaos pelatih ya, kaos pelatih bahwa itu ciptaan bikinan Gubes. Nah, itu awal Gubes membuat kaos itu dulu di Sablon Leo Mas. Oh gitu. Di Sablon Leo ya. Kaos ini kaos kenangan dari guru besar. Tahun berapa itu Pak? Itu antara tahun berapa ya ini lah. Nah, iya Pak. ini ya tahun 90-an ini Mas. Oh, tahun Ya. 90-an ya. Masih ada Pak sampai Ya. sekarang Pak. Ini kualitas Oh, iya. tahun 90-an. Ini namanya ini Style of Monkey Kung Fu. Apa ini desain dari Gubes? Iya, ini desain dari Gubes ini. Oh iya. Desain dari Gubes ini sablonnya di Leo ini. Oh Di gitu. sablon Leo, iya. Iya. Jadi Oh, sablonnya. cuma simpel begini aja ya Pak sebenarnya. Iya. Tapi iya, gitu. sejarahnya yang bikin ini bikin ya. mahal ya. Masih iya. Biasanya kan umumnya ini mesti kan itu pecah gitu ya. Iya. Tahun 90-an ini Mas. Ih, udah lama sekali. Udah lama itu. Iya. Ini Pak Allah, ini kita yang selalu saya mau tanyakan yang dari kemarin tuh, waktu pemindahan makam kan bertemu istrinya Gubes ya. Lalu istrinya Gubes itu menyapa jenengan sepertinya kok sangat akrab sekali. Itu gimana Pak? Iya ini. Ya kita sudah kayak keluarga sih Mas sama guru besar sama istrinya. Mungkin dia juga terkejut bahwa saya kok nampak lagi seperti gitu. Ya gitu. Dengan nampak saya dia juga terkejut, juga senang sekali. Berarti udah lama nggak ketemu Pak? Udah lama nggak ketemu ya, mungkin setelah guru besar meninggal lah Mas. Setelah guru besar meninggal tahun 97 sampai kemarin tahun 2022 ya. Mungkin dia lama nggak ketemu, terus kemarin waktu pemindahan makam guru besar disemayamkan di rumahnya, beliau sangat terkejut dengan saya gitu. Loh kamu kok nampak lagi? Nggak pangling ya Pak? Yo dia ya enggak. Karena bila ada apa-apa dia waktu kita main ke rumah Gubes juga pasti istri itu namanya Mbak Nini itu pasti ada. Juga sempat ngobrol juga gitu. Dia sangat super sekali. Nanti kapan-kapan nanti Mas Santo kalau senggang nanti juga kita silaturahmi ke tempat. Siap Pak. Ini Pak, kemarin kan mungkin sudah saya tanyakan, tapi rasanya tidak menonjol. Jadi mungkin bisa diulang, yaitu pekerjaan guru besar waktu itu Pak, waktu masih sugeng, masih sehat itu, terus jenengan kata jenengan itu menggambar atau gimana ya kemarin? Iya, untuk guru besar itu pekerjaannya dia juga sangat berganti-ganti Mas. Oh gitu ya. Dia memang sebagai guru besar gitu seni dia. Seni dia, jadi perkenalannya dia kan Tionghoa. Dulu tukang foto itu sangat banyak sekali. Dia jadi suruh bikin background Mas. Belakang backgroundnya dia yang melukis. Ya dia yang melukis. Terus dia sempat juga pernah menjadi sales mobil dia. Oh gitu ya Pernah, Pak. Ya, Jadi sales mobil juga ya? Dikarenakan depan rumah dulu ini dikontrak temannya beliau, temannya guru besar. Terus dia nyari pas saya ada rumah Edi, loh Mas, tumben ini Janur Gunung. Silahkan masuk Mas. Enggak, saya menyari namanya siapa lupa. Gitu. Info tinggal di depan Mas Edi gitu. Oh iya, saya ketokan ada. Jadi Gubes sampai ngobrol juga gitu. Gubes ya gitu. Nah ini Pak, terus ini mungkin ada pertanyaan dua terakhir lah.
menurut jenengan gimana seandainya guru besar itu tahu IKSPI yang sekarang itu seperti ini tuh gimana menurut jenengan? Guru besar bila tahu. Guru besar menurut saya bila tahu perkembangan perguruan IKSPI Kerasakti ini, dia sangat terharu, dia sangat senang pastinya. Akan tetapi jangan sampailah untuk semua murid ada yang congkrah, ada yang gontok-gontokan. Marilah kita rukun. Itu bila guru besar melihat siswa-siswa yang dulu itu rukun, itu alangkah indahnya, alangkah senangnya beliaunya, Mas. Gitu. Masih ada yang bertanya juga gini, Pak. Apakah Bapak Edi masih warga IKSPI Kerasakti? No, itu. saya Masih ya, Pak? jelas tetap masih. Saya masih warga IKSPI Kerasakti. Mungkin itu teman-teman bincang-bincang bersama Pak Edi yang menjawab pertanyaan yang jenengan semua yang jenengan limpahkan ke saya, sudah saya tanyakan semua. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum ditanyakan bisa komentar, nanti saya akan tanyakan langsung ke beliau. Mungkin bisa membantu dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih ya Pak Edi untuk bincang-bincangnya. Terima kasih. Semoga teman-teman juga bisa. Mungkin ada yang main ke sini boleh ya Pak? Boleh. Ada yang tanya Pak, boleh nggak main ke sana? Boleh ke sini nanti boleh. Ini juga pesan dari guru besar bahwa bila kita silaturahim ke yang senior itu berkahnya sangat luar biasa. Makanya saya juga welcome, ada tamu siapa ke sini akan saya buka pintunya, buka pintunya juga gitu. Mungkin cukup teman-teman sedikit atau informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Anto Truk dengan Pak Edi Santoso. Iya. Salam Jinso.